siswa dari luar daerah gini. Jadi otomatis link kita tuh bakal nyebar nih di Indonesia gitu kan. Jadi kalau mau main ke Jabodetabek itu ada teman kita gitu. Kita mau main ke Jogja ada teman link kita lah juga. ya istilahnya Iya, ya. Oke. Nah ini komunitas apa istilahnya uang kita ya. Tadi mainnya di DJP, kemudian di BI, ya di mana lagi tuh? Rencana ini di hampir mungkin bulan depan itu kita akan main ke GKN, Gedung Keuangan Negara atau pemendaharaan. Pembendaharaan kayak Pembendaharaan. Tapi memang ini berhubungan dengan uang ya? Iya, benar. Oke. Kenapa sih ada hubungan sama uang ini? Kalau dari katakanlah ya secara awam lah ya, bukan secara member. Kalau dari Bang Hairul ataupun Mbak Alen sendiri, kenapa sih anak muda katakanlah ya, ini kan yang memang yang direkrut ini memang anak-anak yang katakanlah yang masuk Gen Z dan juga milenial ya katakanlah ya, yang 30 tahunan. Kenapa sih harus paham betul tentang uang kita ini? Oke. Mungkin saya jawab dulu. Jadi kenapa sih kita harus paham dengan uang kita atau ikut komunitas? Jadi menurut saya untuk anak muda yang teman-teman yang ada di Kota Palembang khususnya itu wajib gabung komunitas, karena memang di komunitas ini kita akan mengenal langsung nih pemerintahan yang biasanya kita lihat dari sosmed aja nih, kulitnya aja gitu ya. Oh APBN kok bisa kayak gini, APBN kok bisa turun atau gimana sih pembagian APBN. Nah di situ kita lihat nih, kita bisa terjun langsung. Misal kita pajak nih, kok pajak kayak gini sih? Apa sih itu kayak Cortex lah semacam itu. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan pemerintahan. Kita bisa ikut terjun langsung ke kayak program-program mereka. Kita juga bisa menambah koneksi juga ke sana. Terus juga memang di komunitas kita nggak hanya belajar tentang uang. Memang itu tujuan utama kita itu memang ke sana. Tapi memang di situ kita juga membentuk kayak generasi muda itu yang siap nanti untuk bisa bersaing. Yang mana kami di sini kita belajar tadi kayak public speaking dan juga nanti kita juga di situ dikasih kesempatan untuk kita belajar tentang mengenal LPDP. Itu beasiswa tuh yang paling kan itu dibawa langsung ke Kementerian Keuangan sama kan. Ini ya, kampus ya. Iya, jadi benar-benar anak muda tuh benar-benar wajib. Nah, di sini kita mengetahui, kita harus biar kita paham juga LPDP itu jalurnya gimana sih. Kita cari orangnya kan susah nih, mentor. Nah, di sini kita bisa buka. Terus juga kita belajar tentang kayak pengembangan diri, baik itu kita belajar esai, kita juga bisa belajar mengedit atau juga mengetahui pengen investasi nih biar nggak ketipu dengan investasi bodong, kita bisa. Itu sih untuk teman-teman yang wajib banget untuk ikut komunitas karena memang banyak banget manfaatnya yang dapat. Sejauh ini agenda-agendanya sudah berjalan apa? Untuk sejauh ini mungkin yang udah di jalan untuk yang di regional itu memang kita udah ke DJP, itu ke pajak. Kita ada kayak seminar di sana, kita mengenal kayak ada office tour-nya juga, kita mengenal gimana sih lingkungan kerja di sana. Terus juga kita sudah ke BI kemarin, itu juga kayak gitu sama sistemnya. Terus juga ada yang namanya kayak komunitas kayak meet up seperti itu, kayak kita mengajak teman-teman, ayo kita duduk bareng, namanya kalau di Palembang itu komunitas metu atau komet. Nah, biasa kan metu itu kan duduk aja tuh ngobrol-ngobrol. Nah, di sini kita benar-benar yang kita duduk ngobrol tentang baik itu pemerintahan, investasi, ada ilmu lah di situ ya. Ada ilmu, nggak hanya duduk aja. Itu sih untuk nggak hanya cuma gosip-gosip ya. Benar. Tapi sejauh ini berbicara mengenai gosip, di situ juga ada nggak sih dibahas masalah-masalah gosip-gosip pemerintahan? Kalau boleh tahu nih ya, kepo juga. Ya kalau untuk itu memang sebenarnya sih kita bukan hal yang memang harus tahu sebenarnya ya. Itu juga yang kita bahas kayak memang nanti di akhir memang sebenarnya sebentar lagi ya di hari Minggu nanti itu kita ada namanya komunitas free day. Kita akan olahraga bareng. Nah di situ kita akan diskusi sharing. Nah biasanya kalau memang ada gosip atau mungkin ya apalagi sekarang kan menteri baru nih. Kita kan sudah diganti kan, sudah reshuffle ya. Reshuffle menteri baru nih dibahas nih. Wah menteri kita kayak menteri koboi yang memang kayak bahasanya itu gaul sama anak muda ini kan. Nah itu tadi pun juga dibahas kayak, wih menteri kita ini bapak kita nih kayak gini itu dibahas. Terus juga memang kalau memang kita bahas tentang seputar itu kayak ada masalah atau ada apa, memang kita cross check dulu nih masalahnya. Kami juga kan ada seperti kayak kayak di
mentoring lah oleh kakak-kakak dari Kemenq langsung. Jadi kita itu memang ada di regional masing-masing, tapi memang di setiap regional itu ada kakaknya dari Kementerian Keuangan langsung yang kayak nge-mentoring kita. Itu sih Kak. Itu apa istilahnya tuh kalau kita berbicara mengenai hal-hal yang masih berhubungan dengan, katakanlah kalau di sini kan Kementerian Keuangan ya, berarti di situ ada tim cek fakta juga ya, karena kan apa ya istilah-istilahnya tuh yang namanya hoax ya, iya benar, bukan main kan, bener. Apalagi pada saat katakanlah pada saat kementerian yang lama nih ya, waktu-waktu Ibu Sri Mulyani kan, gonjang-ganjing bukan main di situ kan, begitu apa namanya, begitu ada ada reshuffle kan berubah nih pasti ya, ada sesuatu yang istilahnya oke, menteri ini beda dengan menteri yang baru gitu ya. Tapi pada saat zamannya Ibu Sri Mulyani gimana tuh? Oke, mungkin Mbak Alen mau jawab? Pada zaman Ibu Sri Mulyani di komunitas sendiri itu sangat berjalan dengan lancar ya kan, dari programnya, terus dari pembimbingnya atau disebut dengan PIC, itu di setiap regional itu ada PIC-nya dari staf Kemenq-nya langsung. Jadi di sini kami nggak bakal bingung nih, bakal nanya kemana. Terus kalau kami misalnya ada program kunjungan ke unit Kemenq seperti DJP atau pembendaharaan, itu tuh dapat dengan mudah gitu. Ada untuk akses di situ lah pokoknya ya. Betul. Jadi selama zaman Ibu Sri Mulyani itu tuh sudah cukup bagus, dan kami harap di zamannya menteri sekarang berharap banget nih agar bisa menjadi lebih baik lagi untuk pemuda mengenal uang kita itu. Gitu aja sih. Nah, dari apa namanya kunjungan-kunjungan yang katakanlah ya ke DJP kemudian ke BI, itu kira-kira ada semacam apa namanya batasan, pengunjungnya harus sekian gitu dari komunitas sendiri atau gimana tuh? Jadi kalau untuk setiap kegiatan ya kan, jadi untuk setiap kegiatan itu memang sebenarnya sebelum kegiatan kami mulai, kami juga harus minta kayak nasihat dari kakak-kakak dari Biro KLI, dari Kemenq itu memang, dan juga kami juga mengunjungi nih instansi yang akan kami datangkan ya kegiatan nanti, kami minta pendapat dari mereka. Memang sebenarnya untuk tadi memang hanya nggak bisa karena kan emang banyak ya anggotanya. Jadi memang biasanya setiap instansi itu tuh seperti memberi kuota. Emang memberi kuota kegiatan itu misalnya 100 hanya bisa tergantung di tempatnya sih Kak. Ya kayak di ini kan kayak di apa namanya di DJP kemarin kan tempatnya besar itu memang banyak. Berarti bisa semua gitu jadi ya. banyak yang bisa ikut member. Terus ada juga kayak di BI itu hampir 100 juga. Terus ada juga memang kalau memang ada beberapa, intinya tuh kalau ada apapun kami akan datang dulu, kami temuin dulu si instansi tersebut kayak ngobrol kayak biar tahu ini maunya gimana. Kami kan kita kan nggak bisa nih datang langsung tiba-tiba ya. Iya, jadi istilah kata orang Palembang tuh ucuk-ucuk datang. Iya. Itu sih ya. Kayak audiensi dulu lah bahasanya. Audiensi ya. Nah, sejauh dari terbentuknya apa ya komunitas ini ya. Ini kalau dari apa namanya kedepannya nanti nih ada semacam gambaran apa nih kalau untuk ini ya, karena bukan berarti kita apa main tebak-tebakan bahwa ini kedepannya gimana gitu ya, tapi kan kita sudah harus ada persiapan, ada planning tersendiri. Kalau dari Hairul, dari Mbak Alen sendiri gimana? Mungkin dari saya dulu ya Kak ya. Jadi untuk kedepannya memang kami sudah menyiapkan. Memang sebentar lagi ya pengurusan ini kan udah hampir selesai ya untuk angkatan kami. Memang sudah 1 tahun kan. Memang bakal ada angkatan berarti ya? Iya, nanti setiap tahun itu di baru ada reshuffle gitu. Okay. Nah, memang ada tinggal beberapa bulan lagi. Tapi memang itu kami udah nyiapin nih untuk terakhir. Memang itu kayak ada beberapa proker lagi yang akan kami siapkan untuk di komunitas. Mungkin teman-teman nanti bisa ikut nih. Mungkin yang baru-baru tahu di komunitas bisa ikut. Seperti yang di akhir pekan nanti itu ada free day yang kita olahraga bareng, sharing, kayak biar menambah keakraban lah, menjalin silaturahmi. Dan juga terus juga kita juga di bulan depan ada rencana mau komunitas berkelana. Kita ke instansi-instansi yang tadi kita maunya kemungkinan itu ada 2 tempat yang kita kunjungi, antara
GKN atau ke DJPB kayak gitu, ke pembendaharaan. Terus juga di akhir kami ada suatu proker mungkin cukup besar ya, karena memang tujuan utama dari komunitas ini memang mengajak generasi anak-anak muda. Nah, kami ada namanya komunitas Ghost to Campus. Nah, itu mungkin proker di akhir kami yang mungkin lebih besar ya untuk itu. Kami akan datang ke kampus, akan ngajak nih dari instansi-instansi pemerintah, baik itu entah dari OJK, DJP untuk bisa datang, bisa kayak sosialisasi, mengenal lebih dalam lagi tentang komunitas dan Kemenkyu. Sejauh apa namanya terbentuknya komunitas ini, support dari ke kementerian ini kan memang langsung dibawa Kementerian Keuangan ya. Ini supportnya gimana sih? Untuk supportnya sendiri itu tuh tergantung dari apa yang kita tuju dari program tersebut gitu. Kadang juga ada yang kita tuju tapi itu bakal direvisi gitu, walaupun prosesnya lama gitu, karena kita kita menerima masukan dari PIC atau dari staf KL-nya langsung gitu. Tapi sejauh ini dari PIC sendiri itu tuh udah cukup bagus banget ya, karena nggak ada tuh namanya itu statement yang ngejudge, tapi benar-benar yang dikasih paham, oh ini caranya loh, ini caranya, benar-benar dikasih secara soft banget gitu. Jadi buat kalian nih yang member komunitas yang mau jabat di periode depan, ayo ya daftar gitu. Ya ini Kak, jadi memang di komunitas itu kita punya PIC tadi dari Kemenkyu langsung, itu benar-benar kita dibimbing. Iya, kayak hal sekecil apapun kita mau tanya nih, Kak ini gimana, kok ini caranya jalannya kemana, itu benar-benar dibimbing. Terus juga supportnya dari semuanya, akomodasi semuanya itu udah full, jadi kita tuh nggak yang dilepas, oh sudah kamu kerjain aja, udah jalan aja gitu ya gitu, nggak. Itu benar-benar dibimbing sekecil apapun, karena memang di komunitas ini kita nggak bisa yang ngadain acara yang paling kita mau. Kita harus lihat juga nih kayak acara ini dampaknya kemana, kayak gitu. Dampaknya ada dampaknya enggak, terus juga acara ini nanti hasilnya itu apa, kayak gitu. Jadi benar-benar kita harus dipikirin nih ketika kita ngadain acara, kita harus tahu nih acaranya ini ngapain, dampaknya apa, hasilnya keluarannya apa, seperti itu sih Kak. Jadi benar-benar kita tuh dibimbing oleh PIC, jadi jangan takut untuk gabung komunitas. Gitu sih. Berarti setiap acara yang katakanlah di ACC ya, di ACC yang dilaksanakan, berarti memang harus ada laporan pertanggungjawaban juga di situ. Benar, itu sih kewajiban sih sebenarnya. Oke. Berarti strukturnya memang betul-betul ini ya, betul-betul apa istilahnya, fungsinya memang ada masing-masing gitu ya. Oke, kalau boleh tahu nih, selain wakil ketua, kemudian ketua, wakil ketua, ada apa lagi struktur organisasinya? Jadi untuk struktur organisasinya itu ada yang dari staf pusat sama yang di regional. Nah, untuk yang staf pusat itu ada ketua umum sama wakil ketuanya. Lalu ada staf departemennya, yaitu ada hubungan internal, terus ada minat dan bakat, dan juga ada media komunikasi. Nah, dan yang di regional itu ada wakil sama ketua aja. Tapi untuk event-event kayak program-program mereka seperti kunjungan ke beberapa unit Kemenkyu, mereka biasanya open recruitment untuk panitianya gitu. Jadi teman-teman itu yang memang jadi member biasa itu, walaupun jadi member biasa itu masih punya kesempatan untuk bisa gabung jadi apa namanya kayak volunteer lah, volunteer untuk membantu kepanitiaan di setiap acara. Jadi walaupun di regional itu hanya 2 nih, kayak ketua sama wakil kan berat ya sebenarnya. Tapi memang itu kita akan dibantu. Jadi kita ada open recruitment kayak kepanitiaan untuk membantu setiap acara. Oke. Bagian sibuk-sibuknya ya. Nah, untuk regional kenapa cuma katakanlah ya yang justru yang dipercaya cuma 2 nih, ketua dan wakil. Apakah memang ada semacam pertimbangan di situ? Jadi untuk di regional itu memang ketentuannya dari sana itu memang hanya ada ketua sama wakil. Tapi memang tadi kayak walaupun ketua sama wakil, tapi ketua sama wakil regional ini akan dibantu oleh departemen tadi, seperti langsung dari pusat gitu ya. Dari pusat tadi ya. Kayak hubungan internal, nanti kita tuh mau apa sebelum kita ke Kemenkyu, ke kakak dari Kemenkyu biar kayak IPIC tadi, kita ke teman-teman dulu nih, minta bantuan, yuk masukannya apa sih gitu. Jadi kita tuh dari online lah kayak. Jadi kita nggak lepas dari teman-teman yang ada di departemen pusat. Walaupun kita memang mau berdua, tapi teman-teman pusat itu memang sangat-sangat membantu. Sih Kak. Jadi apa istilahnya memang harus siap 24 jam ya, benar nggak sih? Benar.
Oke, katakanlah berarti yang apa ya? Kalau boleh dibilang bahwa yang di regional memang semacam jembatan ya, jembatan untuk misalnya nih di regional bakal ada kunjungan kemana, Iya. Hairul dan juga Allen itu membentuk semacam panitia, kemudian acara berlanjut gitu ya. Nah sejauh dari apa ya, dari awal menjabat katakanlah ya, kira-kira apa sih yang dirasain Hairul sama Allen? Oke, mungkin aku dulu ya. Iya iya. Jadi mungkin dari awal karena mungkin memang tertarik ya kayak dari apa namanya di Jogja dulu ikut Koneta itu pengen terjun langsung dan juga dipercaya nih jadi ketua. Memang di awalnya itu bingung karena memang kok ini kan hanya ketua sama wakil ya, ini gimana caranya untuk ke pusat gitu, acaranya nanti gimana. Ternyata ketika udah dijalanin itu udah distrukturin gitu Kak, udah distrukturin dari awal kita mau ngapain kayak gini udah dikasih jalan. Jadi kita tuh memang kalau kita perlu apa, kita butuh apa itu benar-benar diarahkan. Nah jadi menurut saya dari awal sampai mau selesai nanti itu komunitas yang menurut saya tuh beda. Kenapa beda? Karena hal yang baru saya temuin itu komunitas dan juga kita benar-benar dipercaya untuk bisa mengemban satu regional gitu. Ini sih kalau menurut saya. Lebih seru, tantangannya itu seru gitu sih Kak. Dari Allen sendiri gimana nih? Dari awal menjabat itu tuh ya bingung juga gitu, kok ada dua nih gitu kan. Tapi setelah dapat pembekalan di awal jadi tahu berarti kalau mau konsultasi tuh sama Hubin. Kalau mau ngeposting program tuh berarti ke Minkom gitu. Terus kalau ada informasi tentang beasiswa segala macam itu tuh ke minat dan bakat gitu. Jadi setelah itu tuh ya udah terstruktur gitu dari awal menjabat sampai ke akhir gitu. Oke. Berarti ada semacam apa ya, pembelajaran sendiri ya. Benar. Katakanlah kalau nantinya ada ikutan organisasi yang lebih besar, tidak kaget lagi gitu kan. Benar sih ya. Udah disiapin dari sekarang. Hairul sendiri pengalamannya nih ya, katakanlah dari Jogja ya, kemudian tiba-tiba ke Palembang lagi. Ini pengalamannya apa tuh? Pernah begitu terjun ke beberapa, pasti ada sempat ikut-ikut di sebelum ini ada ikut-ikut. Itu memang pengalamannya sebuah harga itu enggak sih? Ya, jadi ketika ini ya mungkin dari atmosfer ya, atmosfernya beda nih dari Jogja ke Palembang. Yang awalnya kita di Palembang itu mungkin udah tahu ya gimana situasinya, terus ke Jogja itu yang katanya kota pelajar itu bener-bener di sana itu kayak mana ya, benar-benar kota pelajar yang kita tuh bisa ngapain aja di sana, kayak ngembangin diri itu sangat mudah di sana jalannya. Kita mau apa itu ada banyak banget. Jadi memang kita sebelum di komunitas memang sudah aktif di berbagai kegiatan Kak, baik itu di kembangan bahasa, kita belajar bahasa asing, terus beda-beda buku kayak gitu. Dan juga memang setelah pulang juga saya juga aktif di organisasi kayak Irma Masjid Agung, itu ada organisasi. Nah di sana remaja-remaja masjidnya saya juga ikut. Jadi memang pembelajarnya itu sangat-sangat banyak. Dan itulah kenapa saya tertarik jadi ketua, itu challenge baru. Akhirnya memberanikan diri gitu challenge ya. baru untuk bisa gabung dengan komunitas. Dan sudah hampir setahun ini ya. Kalau Mbak Allen sendiri ini masih mahasiswa kan? Udah semester berapa? Aku semester 5. Mau semester 5 berarti sebentar lagi ya. Katakanlah ya. Nah sejauh ini pernah ikut nggak, selain ini pernah ikut, ada pengalaman apa sebelumnya atau justru ini yang memang pertama terjun? Enggak, jadi di kampus sendiri aku ikut Ormawa, sejenis Ormawa yaitu Tech Center. Itu program langsung dari Polsri, yaitu Tech Center itu semacam gedung atau bagian pajak gitu untuk Polsri gitu, yang dimana isinya itu tuh mahasiswa gitu. Dan juga setelah jadi Tech Center itu jadi relawan pajak. Nah jadi relawan pajak ini merupakan program dari DJP sendiri gitu, yang dimana di setiap regional biasanya ada, dan setiap kampus-kampus yang ada di Palembang maupun di kota lain itu juga ada gitu yang namanya relawan pajak. Nah di sana juga saya tuh udah dibekelin sama
pengalaman organisasi gitu, dari rekrutmen segala macam, dan ketemulah sama yang komunita ini. Jadi Komunita senior ini. banget gitu, udah Oke, pajak, oke. komunita juga. Pas pula di jurusan gitu ya, Iya, pas betul pula ya. banget. Oke, nah mungkin ini apa namanya sebagai penutup kita, ini kan Ngobertapa. Apakah memang justru Ngobertapa ini baru sekarang ini atau sebenarnya ini memang sudah pernah dilakukan? Oke, ini kayaknya harus yang jawab tuh harus kalian deh. Oke. Karena memang ide-ide ini tuh langsung dari beliau. Oke, silakan. Oke, jadi Ngobertapa itu adalah ngobrol bareng komunitas Palembang. Jadi kayak ada pembeda aja, karena di regional lain itu tuh udah ada nih nama-namanya gitu. Jadi kalau di Palembang nih Ngobertapa aja deh gitu, biar ada pembeda. Biar ada ciri khas lah Iya, kayak katakanlah. Baik, gimana sih caranya biar bisa bergabung di sini? Oke. Jadi teman-teman mungkin yang belum tahu komunitas ya, yang baru tahu nih, yang baru lihat sekarang, yang ingin bergabung itu sangat-sangat gampang, sangat-sangat mudah. Itu teman-teman langsung aja nanti ke websitenya komunitas. Itu ada di pojok paling atas ya, paling atas itu ada itu gabung bersama kami, itu langsung aja daftar dan itu gratis. Dan juga sistemnya kita daftar gratis, nanti ada dapat e-cardnya dan teman-teman bisa ikut semua kegiatan komunitas, baik itu di regional maupun di pusat. Oh, itu baru website ya? Ada selain websitenya ada IG nggak? Iya ada. Untuk Palembang? Atau Kita satu IG-nya. satu IG? Oke, apa nama IG-nya? Jadi IG-nya itu adalah komunitas uang kita Kemenq. atau komunitas aja. Udah. Komunitas Kemenq. Kemenq. Oke. Kalau boleh tahu gambarnya apa ya komunitas? Ada ciri khas nggak? Iya. Oh gitu. Oke. Profilnya. Oke. Jadi Baik, teman-teman ada jangan lupa gambar-gambar gabung. gitu ya, biar lebih paham lagi kan Iya. gitu kan. Sebenarnya komunitas itu ada jargonnya sih, Mas. Apa tuh? Nah, jadi kalau dibilang ya kita bareng aja ya. Mm-mm. Kalau komunitas pasti ya peduli uang kita. Ini sih uang kita. Oke. Ini bukan sarang hit tapi uang kita. Iya. Uang kita. Iya, kan? Boleh diulang? Oke. Iya, boleh. Komunitas peduli uang kita. Oke, asik. Baik, sebagai penutup, ada pesan-pesan apa nih untuk teman-teman yang katakanlah yang Gen Z atau milenial biar lebih aware dengan uang kita? Silakan. Oke. Jadi mungkin kalau dari aku pesannya untuk teman-teman nih, apalagi yang masih kuliah atau baru-baru lulus, yang Gen Z ya, teman-teman ini benar-benar kesempatan emas kalau menurut aku, teman-teman gabung komunitas, karena ini baru juga di Palembang dan juga komunitas ini beda. Kita nggak hanya belajar tentang pemerintahan, jadi teman-teman tuh jangan takut bahwa komunitas itu bosen belajar pemerintahan aja. Kita belajar pengembangan diri di sini. Teman-teman mau apa, kita bisa sediakan, kita bisa kayak berkolaborasi dengan beberapa instansi, beberapa pemerintahan. Jadi di sini kita benar-benar belajar pengembangan diri untuk suatu wadah teman-teman. Intinya tuh kayak wadah teman-teman bisa berkembang gitu sih. Karena untuk Indonesia Emas 2045 ini kalau bukan kita itu siapa lagi? Benar, Generasi muda penerus. generasi penerus ya. Iya, benar itu sih. Oke. Valen mungkin ada pesan? Oke. Jadi buat kalian nih yang lagi kebingungan mencari tempat pengembangan diri, nah komunitas ini cocok banget. Salah loh. satunya. Ya. Iya, salah satunya gitu ya. Karena di sini programnya itu sangat fleksibel gitu. Sangat menyesuaikan dengan zaman sekarang, kita perlunya apa pasti kita sediain gitu. Dan juga buat yang teman-teman lagi mendaftar di Staff Development Pusat, semangat ya sampai semoga lulus. Dan Besok terakhir ya? iya besok Terakhir tuh. pendaftaran di pusat. Iya. Oh, Nah, gitu. jadi untuk pusat itu Oh, pusat besok- beda ya. Iya, Iya. besok banget terakhir. Oke. Dan juga mungkin ada sedikit ya kalian ya, di komunitas ini teman-teman itu bisa juga magang. Yep. Itu sih plusnya, enaknya. Plusnya Jadi itu ya. teman-teman bisa magang di instansi-instansi. Itu informasinya itu sangat banyak. Iya. Oke. Kayak mau magang di pajak atau mau di mana. Itu sih. Berarti Teman-teman ada mahasiswa nih. ada akses di situ Iya, ya. kita punya akses. Oke lah, baik. Salah satu kelebihannya di sini. Oke. Baiklah untuk Bang Hairul dan juga Mbak Len, terima kasih untuk kebersamaannya ya. Mudah-mudahan nanti siapa tahu nanti ada sesi kedua ya, kita ngobrol-ngobrol di sini ya untuk kesempatan lain. Dan yang pasti apapun itu Ngobertapa ya. Ngobertapa terus
jalan gitu ya. Siap, benar. Harus itu. Harus itu, dan juga komunitas uang kita juga tetap eksis. Oke, selamat malam, sampai jumpa kembali. Terima kasih. Baik teman pendengar, untuk Anda semuanya sudah kita ikuti obrolan komunitas Ngobrol Tapa, ngobrol bareng komunitas Palembang, generasi muda kenal uang kita bersama komunitas uang kita. Dan tentunya sudah hadir tadi ya, ada Hairul Kalam, Ketua Komunitas Regional Palembang, dan juga Lentera Sukma, Wakil Ketua Komunitas Regional Palembang. Kita akan beralih di program-program berikutnya, tetap bersama kami di Pro 1 Radio Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.